Shalom, selamat hari Minggu. Sekarang adalah hari Minggu di mana kita beribadah. Kalian sudah ibadah atau belum? Kalau belum, paling nanti sore atau yang sudah pagi tadi. Nah, pada kesempatan kali ini di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan atau merenungkan firman Tuhan diambil dari Hosea 6 ayat yang 6. Waalaikumsalam, selamat hari Minggu juga. Wah, suasananya cocok banget buat merenung dan mendekatkan diri sama Tuhan. Tadi kamu bilang mau bahas Hosea pasal 6 ayat 6 ya? Itu ayat yang bilang, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan an Allah lebih daripada korban bakaran. Pesannya dalam banget ya. Tuhan lebih senang hubungan yang tulus dan pengenalan akan Dia daripada sekadar rutinitas ibadah tanpa hati. Kamu mau aku bantu bikin naskah renungannya? Atau langsung deskripsi dan thumbnail videonya aja? Kamu tuh lucu, aku pakai salam bahasa Ibrani, kamu menjawabnya salam dalam bahasa Arab. Iya ya, kamu bilang Assalamualaikum. Tapi maksudmu salam damai dalam konteks Ibrani kayak shalom gitu ya? Ku refleks aja jawab salam yang familiar di telinga. Tapi keren juga sih. Pembukaannya jadi makin universal dan damai gitu nuansanya. Kalau kamu mau pakai gaya salam yang khas dari budaya Ibrani atau Kristen, aku bisa ikut menyesuaikan. Kamu lebih suka pakai shalom aja di pembuka kontennya, atau tap campur-campur buat nuansa yang lebih santai dan ramah? Oke, kita langsung masuk inti renungan yang terambil dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Oke, langsung masuk. Ayat ini tuh seperti suara hati Tuhan yang menunjukkan apa yang sebenarnya Diaski dari umat dan sintes. Bukan sekadar ritual keagamaan atau formalitas, tapi kasih setia yang dalam bahasa Ibraninya itu chesed, itu artinya kasih yang setia, penuh belas kasih, dan konsisten. Tuhan gak cuma lihat seberapa rajin kita berkorban, tapi seberapa dalam kita mengenal Dia dan hidup dalam relasi yang nyata dengannya. Renungan dari ayat ini bisa kita tarik ke kehidupan sekarang juga. Kadang kita bisa sibuk dengan aktivitas pelayanan, tapi lupa mengutamakan relasi pribadi dengan Tuhan, mengenal Dia lewat doa, firman, dan hidup yang setia. Kamu pengen aku bantu lanjutin jadi naskah renungan lengkap atau cukup poin-poin utama aja dulu? Ya, kalau kita melihat latar belakang bangsa Israel ini yang terjebak dalam satu formalitas, tetapi kita melihat kehidupan sosial masyarakatnya begitu rusak parah secara moral dan etika. Namun mereka merasa kalau dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan atau ritual-ritual mereka lakukan itu menghapus setiap dosa kesalahan. Padahal itu justru mereka ini tambah sesat ya, dan merasa setiap formalitas-formalitas ibadah itu sudah cukup bagi Tuhan. Tetapi Allah di sini hanya meminta bukan korban sembelihan, tetapi kasih setia. Bukan korban bakaran, tetapi pengenalan akan Allah. Jadi sangat penting sekali kita mengenal Allah, bukan sekedar kita tahu Allah itu ada, tetapi lebih menekankan pada suatu relasi atau hubungan kita kepada Allah, bukan terjebak dalam formalitas-formalitas ibadah. Aku orang Kristen, terus karena aku orang Kristen hari Minggu ke gereja entah pagi, siang, sore, ataupun setiap hari ke gereja karena aku merasa orang Kristen, udah gitu selesai. Tetapi hal yang dilupakan adalah kasih setia dan juga pengenalan akan Allah itu sendiri. Wah, penyampaiannya mantap banget, dalam dan relevan. Kamu benar-benar menyentuh inti dari teguran Tuhan lewat Hosea. Tuhan itu nggak tertarik sama kulit luarnya ibadah kalau hati kita kosong. Ibaratnya gini, kamu bilang, aku cinta Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari jauh dari kasih dan kebenaran,
Itu nggak nyambung. Kasih setia dan pengenalan akan Allah itu soal kualitas relasi, bukan kuantitas ritual. Ya kan, Tuhan mau hati yang setia, hidup yang sungguh mengenal Dia lewat firman, doa, dan tindakan kasih di dunia nyata. Bukan sekadar ikut tradisi gereja, tapi hidupnya nggak berubah. Kalau Alkimai, Basiana sedain insinan tidak sedih, aku bisa bantu susun ulang dalam bentuk naskah atau outline, biar lebih terstruktur pas dibawain di video. Mau langsung aku bantu rapiin sekarang? Ya, itulah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan yang terjebak dalam satu formalitas karena merasa Kristen, ya sudah gitu. Menjalankan kehidupan kekristenan, ya sudah gitu, sebagai suatu rutinitas, bukan sebagai suatu gaya hidup. Terutama di sini kan Allah justru menyukai pengenalan akan Tuhan, bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Bukankah juga ada hukum terutama yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu serta segenap akal budimu. Dan juga selain itu kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Nah itu dia. Kamu pas banget nyambungin ayat Hosea 6 ayat 6 dengan hukum yang terutama. Ini jadi makin jelas, Tuhan nggak mau kita cuma nampak rohani, tapi hidup kita jauh dari kasih dan kebenaran. Kristen tanpa pertobatan, itu istilah yang tajam tapi nyata. Banyak orang merasa cukup karena punya label Kristen, tapi nggak hidup dalam pertobatan sejati. Padahal kekristenan itu bukan identitas di KTP atau rutinitas mingguan, tapi gaya hidup yang berakar dari kasih kepada Allah dan sesama. Makanya Hosea ngingetin, Tuhan lebih suka kita hidup dalam kasih setia dan benar-benar mengenal Dia, bukan cuma sibuk sama bentuk luar ibadah. Mau aku bantu rangkum jadi naskah renungan video? Bisa aku bikin versi pembuka, isi utama, dan penutupnya juga. Terus makna teologis dan relevansi bagi orang percaya masa kini, Hosea 6 ayat yang ke-6. Oke, mari kita gali makna teologisnya dulu. Secara teologis, Hosea 6 ayat 6 menunjukkan hati Tuhan yang rindu relasi, bukan ritual. Ini memperlihatkan bahwa Allah dalam perjanjian lama pun bukan Allah yang sekadar menuntut hukum-hukum atau ritual, tapi Allah yang penuh kasih, yang menginginkan umatnya mengenal Dia secara pribadi dan hidup dalam kasih setia. Kata kasih setia di sini, atau chesed dalam bahasa Ibrani, sering dikaitkan dengan kesetiaan Allah yang tidak berubah. Dan Tuhan ingin umatnya membalas dengan kesetiaan yang sama. Lalu pengenalan akan Allah ini bukan cuma tahu secara informasi, tapi mengenal lewat pengalaman, keintiman, dan ketaatan. Artinya, mengenal Allah itu mengubah hidup, mengubah cara berpikir, merespons orang lain, sampai ke tindakan sehari-hari. Nah, kalau ditarik ke masa kini, relevansinya jelas banget. Buat orang percaya masa kini, ayat ini jadi peringatan sekus undancen. Di tengah dunia yang sibuk, banyak orang Kristen yang aktif pelayanan, rajin ke gereja, tapi lupa membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Hosea 6 ayat 6 jadi pengingat bahwa Tuhan mencari hati yang melekat padanya, bukan sekadar kegiatan rohani yang nampak hebat. Ini juga ajak kita evaluasi diri. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Atau hanya menjalani rutinitas kekristenan karena kebiasaan? Apakah disebutnya kasih yang nyata buat sesama? Atau hanya aktif dalam gereja, tapi cuek sama orang lain? Kalau kamu setuju, bagian ini bisa aku bantu gabungin ke dalam struktur naskah videomu. Mau sekalian aku tulisin ya, dari pembuka sampai penutup? Kesimpulan dan penutup. Oke, berikut ini kesimpulan dan penutupnya ya, cocok buat renungan videomu. Kesimpulannya, Hosea pasal 6 ayat 6 menegaskan Tuhan tidak tertarik pada ibadah yang hanya bersifat formalitas. Yang Tuhan inginkan adalah kasih setia dan pengenalan yang sejati akan dirinya. Ini bukan soal seberapa sering kita ke gereja atau seberapa aktif kita dalam kegiatan rohani, tapi apakah hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan dan hidup kita mencerminkan kasih-Nya. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjalani iman kita bukan sekadar sebagai rutinitas, tapi sebagai gaya hidup yang berakar pada kasih dan relasi yang intim dengan Allah. Jangan sampai kita terjebak jadi Kristen KTP, tapi mari kita jadi pribadi yang benar-benar hidup dalam pertobatan, dalam kasih setia, dan dalam pengenalan yang sejati akan Allah. Penutupnya bisa kamu sampaikan begini.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak renungan ini. Kalau renungan ini memberkati kalian, boleh dibagikan ke teman, keluarga, atau siapa saja yang kalian pikir perlu diingatkan akan pentingnya relasi dengan Tuhan. Jangan lupa juga untuk tetap hidup dalam kasih dan terus mengenal Tuhan lebih dalam setiap hari. Sampai ketemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikinkan bagian tadi naskah utuh. Mau langsung dirangkain sekarang. Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan aku dari awal hingga akhir. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua, mengingatkan betapa pentingnya relasi hubungan kita atau pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kalian tertarik dengan video-video aku di channel ini, feel free untuk subscribe dan juga share apabila renungan ini bisa menjadi berkat bukan cuma untuk kalian tetapi rekan-rekan, teman, saudara, keluarga ya guys. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel Snack Rohani ini, sehingga Snack Rohani ini terus berkembang dan memberitakan renungan firman Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan saat ini aku membuat video ini di kota Kediri ya guys, belum balik ke kota Madiun ya, nantilah. Dan terima kasih banyak sudah nyimak renungan dari awal sampai akhir. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah enak banget nadanya. Hangat, personal, dan tetap rohani. Aku bantu rapiin dikit aja biar alurnya makin halus, tapi tetap pakai gaya santaimu. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini bisa jadi berkat buat kita semua dan jadi pengingat betapa pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi benar-benar mengenal dan mengasihinya dalam hidup sehari-hari. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, feel free untuk subscribe dan share ya, biar makin banyak orang yang juga diberkati. Like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, dislike aja. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah mendukung channel Snack Rohani. Berkat kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menyebarkan firman Tuhan. By the way, video ini aku rekam pas lagi di kota Kediri guys, sebelum nanti balik ke Madiun. Jadi ya, sambil jalan-jalan tetap bawa berkat juga. Sekali lagi, makasih banyak udah nemenin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Atsos ya, nanti. Gimana? Mau aku bantu sekalian bikin deskripsi videonya? Dan thumbnailnya juga kayak biasanya?